Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan jujur pangkal surga, dusta pangkal neraka. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallah hikadzab." Artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kalian kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantar pada kalian yaitu surga. Jika seorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sungguhnya dusta akan mengantar kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kita kepada neraka. Jika seorang sukanya berdusta dan berupanya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari nomor 6094 dan Muslim nomor 2607. Isi kandungan hadis: jujur berarti berkata yang benar, yang bersesuai antara lisan dan apa yang ada dalam hati. Jujur juga secara bahasa dapat berarti perkataan yang sesuai dengan realita dan hakikat sebenarnya. Kebalikan jujur itulah yang disebut dusta. Di antara tanda kejujuran adalah tenangnya hati. Sebaliknya, di antara tanda kedustaan adalah kebimbangan hati. Dari Al-Hasan bin Ali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menipu akan menggelisahkan jiwa." Orang yang mempunyai sikap jujur akan memperoleh kebaikan dan derajat yang tinggi serta kemuliaan di hadapan orang banyak. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk berlaku jujur sesuai dengan hadis di atas. Sebaliknya, dusta adalah pangkal kedurkaan dan kehinaan. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur bersama kebaikan dan keduanya di sisi surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurkaan dan keduanya di neraka." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang jujur dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta." Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 3. 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pendusta." Quran surah An-Nahl surah
ke-16 ayat 105. 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada penusta dan orang yang sangat ingkar. Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 3. Sebelum kita tutup pembacaan hadis ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azimin sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua usuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pempes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau memberi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai bersyukur kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrat ayun, keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.